menghancurkan turret musuh gitu. Itu eleh 10 menit gitu. Lebih susah itu. Maka akal yang merhatikan gitu. Maka akan kata ibu, sejatinya kalau kita mau berbuat amal soleh, nggak akan Allah bebankan kepada kita sesuatu melainkan sesuai kesanggupan. Akan kata ibu. Contoh yang lain. Sholat sudah, sedekah sudah. Oh, ngafalin. Ini akan kata ibu nih yang ngafalin. Yang ngafalin. Coba saat masih tahsin, kebayang tidak bisa sampai 5 juz, 3 juz, atau bahkan 1 juz saja? Enggak? Asal nanti kok bisa ya 5 juz? Kumaha carana? Setelah dilalui bisa? Itulah. Ternyata Allah hanya membebani amal soleh itu sesuai kesanggupan. Kalau sesuatu itu kita rasa belum sanggup, gak usah dipikirin. Yang sanggup aja dulu. Kalau sekarang masih belajar ikro, ya udah ikro, sabar. Udah dikasih tahsin, bakal lebih pusing. Sabar. Kalau sekarang masih tahsin, teman-temannya udah bisa tasmi, sabar. Udah disuruh ngafalin oge, mual apa sih? Sabar, nanti ada waktunya. Kalau sekarang teteh-teteh belum menikah, sabar. Sok udah dikasih suami ke ngalir kan gitu. Tuh kan ibu-ibu sudah tertawa lemon. Gitu ya, makanya saya nikah sama perempuan tuh, laki-laki musingkan sama ibu. Kebayang? Ada ibu ya, maksudnya paham ya. Maka kita harus selalu dapat sudut pandang di mana Allah itu menganugerahkan setiap takdirnya itu adalah baik, setiap rencananya adalah baik, sehingga kita tidak mendolimi diri sendiri. Sehingga kalau kita tidak dolim pada diri sendiri, maka kita jadi lebih bahagia. Kemudian surat Al-Asr ayat 1-3, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata ibu? Bagaimana kita memanfaatkan waktu akan berpengaruh pada kehidupan kita. Contoh ini ya, yang saya alami gitu. Kadang selesai sholat subuh tuh ibu ya, tuluh Allahu Akbar, nikmatnya tidur selesai sholat subuh ya. Lebih manis dari madu rasanya. Selesai sholat, tarik selimut lagi tuh. Bangun jam 6, bangun jam 7 gitu ya. Udah jam 7 teh, keluar 15 menit, tidur lagi, dilanjutin sampai jam 9. Nikmat itu teh. Nikmat. Tapi apa yang didapat? Tidak ada. Tidak ada yang didapat selain badan membesar. Tidak ada yang. Memang ini sedang curhat memang. Tapi kalau ba'da subuh kita lanjutkan dengan semua aktivitas yang bermanfaat. Contoh, enak cara nasi kepal. Sekalian promosi itu. Sudah dari selesai subuh sudah. Karena memang nggak punya jadwal kajian semua, ya udah ya. Cari kesibukan. Sampai jam 9 teh ada Abi punya spare waktu, nggak ada kegiatan. Udahlah, bismillah. Buka satu cabang, belum 1 bulan, bisa buka cabang kedua. Kita bisa bantu 2 murid bisa membiayai sekolah oleh dirinya sendiri. Itu lebih manfaat. Karena kita nggak pernah memanfaatkan waktu, sehingga kita nggak punya kehidupan yang lebih bahagia. Habis itu apa? Kan Khadijah katanya, "Bi, jajan." Uangnya kan ada, hasil jualan, kasih. Kan lebih bahagia. Akhirnya dia, "Bi, jajan." Aduh,
hapuntennya teu aya acisna, tapi tidur wae beres subuh gitu kan. Gini, kehidupan itu soal bagaimana kita memilih waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kalau nggak dimanfaatkan rugi. Akang teteh ibu sekarang setelah ini cari waktunya mana sih kosong-kosong kayaknya teh. Apa yang bisa saya isi di waktu kosong-kosong ini? Cari. Ayeuna abi akang teh ya. Kan niatnya jualan teh supaya keisi dari beres subuh sampai jam 9 keisi. Ari sudah udah ada ngejalanin. Udah ada ngejalanin. Kan nganggur deui. Apa yang dilakukan? Tidur lagi. Mah balik tidur. Apa yang dilakukan? Apa ya? Cari kesibukan lain. Abi memang resepnya cerewet bicara gitu. Ya udah. Kan daripada ngobrol sendiri, ngobrol sama HP, bikin konten, upload, ya udah. Tahu-tahu nah nge-like-nya sampai 100, banyak buat saya 100 nih. Nah nge-like-nya sampai 90. Kok ada yang komen, kok tiap hari aya nu nga-follow wae, kan jadi rame. Oh ternyata ucapan saya nyah-nyah teh buat orang lain aya manfaatnya, ya udah lanjutin. Ada lagi kegiatan. Nggak ada ibu. Dari jam 4 subuh abi baru bisa istirahat hari ini tadi ngong adzan asar. Nggak selesai istirahat. Sejam istirahat, kesini lagi sampai jam 8 malam. Sampai rumah ada tenaga, tidak ada, tidur sampai rumah. Tapi kan enak gitu. Kita punya opsi banyak akhirnya. Dan kebiasaan itu sudah dilakukan sejak dulu. Jadi seperti bikin rumah tahfidz tuh. Itu karena biasanya dari zuhur sampai maghrib kuliah, ini dari zuhur sampai maghrib kosong. Oh ini yang asar bisa diisi nih, diisi bikin rumah tahfidz. Jadi begini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Akang teteh ibu sekarang dari mulai bangun jam 4 subuh, deng, sampai tidur lagi jam 8 malam atau jam 9 malam, deng. Cari waktu kosong ke mana wae. Diisi dengan apa? Lakukan yang manfaat buat orang lain. Itu dulu, kasih manfaat ke orang lain dulu, nanti kita dapat manfaatnya. Nah gitu nanti ya. Lanjutkan. Selesai sesi curhatnya. Iya dong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Setiap dari kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Semua di antara kita kata ibu akan masuk surga kecuali yang enggan. Enggan itu apa? Enggak bersedia, enggak mau. Ini enggak enakeun nikna. Kecuali yang enggan, yang enggak bersedia, yang enggak mau. Ya. Maka kata ibu, siapa, kata para sahabat itu bertanya, siapakah ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga itu, yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, barang siapa yang menaatiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Jadi kita akan bahagia di akhirat gimana caranya? Yang ngikutin Rasulullah. Tadi kan kita udah bahas nih bahagia di dunia. Sekarang kita mau bahas bahagia di akhirat gimana caranya? Ngikutin Rasulullah. Dan siapa yang mengejar bahagia di akhirat pasti bahagia di dunia. Gitu nanti Bu ya. Dan itu harus kita perhatikan untuk diri kita. Jangan sampai kita nggak merhatiin itu. Satu lagi, terakhir. Dari Nabi SAW, kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepadanya sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan sehingga dia menghancurkan dirinya. Maka kata ibu, kepada siapa kita sedang menjual diri kita? Kepada Allah kah atau kepada syaitan? Dan itu bukan di lisan. Itu harus dibuktikan dengan tindakan. Kata ibu, menjual diri kita untuk taat kepada Allah itu seperti kita mengorbankan setetes air
di ujung jari hingga tetes terakhir. Itu yang kita jual tuh kepada Allah, kemudian Allah beli dengan lautan. Maka kita tidak akan pernah rugi kalau menjual diri kita kepada Allah. Tapi kalau menjual diri kepada syaitan, maka hidup kita akan sengsara. Meskipun oleh banyak orang, nah itu mah maksiatnya bahagia-bahagia wae. Hente, tanya batinnya lieur eta teh. Jangan lihat dia di foto senyum gitunya. Makan ini, oh kumaha berpakaian begini begitu. Tanya hatinya, pusing. Pusing. Ya. Maka abang dan ibu, juallah apa yang kita punya, kenikmatan hidup kita yang setetes itu untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar di akhirat, yaitu seluas lautan. Tuh. Oke, itu saja akan dan ibu untuk sore kali ini. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan ahwarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.